Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi ya dengan Om Trader di kesempatan tanggal 4 Februari hari Jumat ini di sesi konsultasi saham ya buat para teman-teman member grup Trader Retail. Jadi buat teman-teman misalnya nih yang belum join ke grup kita, yang baru pertama kali nonton dan mau misalnya nih ada request konsultasi emiten, silakan langsung join ya ke grup kita di Trader Retail ya teman-teman. Ini grupnya trader_retail gitu, yang gambar banteng gitu ya, bullish ya. Nanti di sana teman-teman setelah join bisa langsung kirim pesan di sana request emiten apa. Ini dibuka setiap hari kok gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan bantu buatkan trade plan-nya. Mungkin langsung saja teman-teman ya ke pertama dari Om Ami Abdullah, itu MTWI di average 185. Oke, sekarang MTI 177 berarti posisi agak nyangkut nih ya. Oke, MTWI ya tergantung ini ya. Pertama ada dua area average down ya untuk Om Ami. Pertama itu bisa average down di area 169 sampai 171 ya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan di area 169171 ini ada pantulan gitu. Karena kalau dia nggak bisa mantul di area ini, maka dia akan turun ke next support di sekitar 160 161 gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti 161-nya dijebol, maka nggak ada pilihan lain, memang harus cut loss. Meskipun terasa berat, tapi harus, mau nggak mau nih Om ya. Kenapa? Karena kalau 161 jebol, maka next support akan ada di sekitar 130-an. Memang ada beberapa support kecil lah gitu ya, di sekitar 140 hingga 150. Tapi berhubung average-nya Om juga udah lumayan tinggi di 105, maka membatasi cut loss membatasi cut loss seminimal mungkin itu saya rasa menjadi pilihan yang sangat bijak untuk saat ini. Ya, jadi strateginya adalah mungkin kalau punya dana average down dibagi dua. Pertama average down di sekitar 169 ya, kedua average down di 161 gitu ya. Jadi nanti dia mantul balik ke 180 ke atas, mudah-mudahan sih mudah-mudahan udah bisa BEP lah gitu ya. Syukur-syukur kalau dikasih cuan ya, karena kalau ke 185 kan pasti udah profit gitu ya. Seandai kata nanti bertahan di atas 169 ya, MTWI membuka kesempatan untuk tes resist memang di sekitar 193 resistnya ya. 193, 196, resist kecil di 185. Jadi 185 ini sebenarnya area resist gitu ya. Resist kecil sebelum ke resist yang agak lumayan kuat tuh di 193 ya, habis itu balik lagi ke atas gitu, 200 ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk trade plan dari MTWI. Selanjutnya Om Agus MTDL 644. MTDL di average 644. Bagus ya nih ya MTDL. Seperti biasa cut loss masih di 655. Kalau jebol 655 wajib cut profit ya. Nah, ini MTDL udah tutup gap ya, udah BO dari resist kecil 710 ya. Selama MTDL bertahan di atas 700 hingga 710, maka membuka kesempatan untuk retest lagi ya, retest resist kecilnya itu sekitar 750-an gitu ya, 750 hingga 760. Di situ ada resist lagi untuk MTDL ya. Nah, kalau memang nanti kuat, maka next resist di 800 ya. Jadi diatur aja gitu. Posisi kan Om udah floating profit lumayan kalau dari 644 ya kan. Kalau dia nyampe di di 747, sorry, kalau dia kuat di atas 700, membuka kesempatan untuk ke 750. Boleh di hold gitu ya sampai 750. Mau cicil TP boleh, sisanya tuh boleh di keep, mana tahu nyampe ke 800-an lagi. Tapi kalau 710-nya ini nggak kuat alias balik ke bawah 700 lagi, menurut saya akan sangat bijak untuk take profit dulu sebagian ya. Sebenarnya di sini ada resist kecil di 680 690 ya. Mungkin akan seperti ini skenario. Kalau misalnya 700-nya dijebol, mungkin akan turun sampai 680 baru nanti membal lagi ke atas ke sekitar 750 gitu ya. Atau kalau nanti ternyata 680-nya nggak kuat ya berarti langsung turun ke
sekitar 655 lagi gitu ya. Ya nanti dia mantul ke atas ke area mana ya kita lihatlah nanti. Ya tapi yang jelas cukup bijak untuk TP sebagian kalau view-nya swing. Ya ini saya cerita view-nya swing. Ya kalau view-nya memang long term mau invest karena MTDL perusahaan yang sehat, laporan keuangannya juga selalu positif, ya monggo, teknikal agak dilupakan gitu ya. Jangan nanti tiba-tiba dijual, kenapa MTDL dijual padahal perusahaan bagus, bla 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 bla. Ya tergantung view saya bilang. Ya kalau view-nya memang swing, ya perlakukanlah saham ini sebagaimana kalau kita trading di saham swing. Kalau mau invest, ya perlakukanlah saham ini sesuai dengan bagaimana kalau kita memperlakukan saham invest. Dollar cost averaging tiap bulan gitu ya. Tiap gajian masukin berapa? 100 lot tiap bulan gitu. Ya jadi tergantung view ya. Yang jelas price action secara teknikal 700 ini adalah angka yang krusial ya. Antara dia bertahan dan lanjut ke 750 atau nggak kuat lalu dia balik ke 680 dan 655 lagi. Gitu ya view-nya untuk MTDL. Next, Om Laki. BBRI average 4289. Ya kalau ini sih nggak usah lah ya. Ini kan kalau beli BBRI mungkin view-nya buat invest gitu ya. BBRI ada rounding ya, terlihat lah dia sudah breakout dari dia punya downtrend kecil, lalu juga terlihat di sini dia perlahan-lahan mau rounding ya, rounding ke atas. Entah dia nanti mau buat pola scallop, mau buat cup and handle, tapi yang jelas terlihat dia sudah keluar dari channel downtrend, lalu dia mulai konsol di sini ya, dia mulai sideways di sini. Kita lihat sideways-nya nanti akan terus-terusan mendatar atau pelan-pelan naik ke atas gitu. Ya. Tadi BRI posisi di 4289. 4289 tuh berarti di sekitar sinilah ya, posisi sekitar situ. Masih minus, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, cuman memang BRI harus keluar dari 4240 dulu resist kecilnya ya. Karena ketika dia keluar dari 4240 maka next resist itu akan di sekitar 4310 hingga 4330 gitu ya. Kalau cut loss sih ya tergantung. Cut loss sih kalau mau cut loss jauh itu di sini nih ya, di 4040-an itu level cut loss yang bisa dijadikan sebagai batas gitu ya. Cuman ya BRI menariknya hari ini kalau kita perhatikan foreign-nya itu kenceng gitu ya. Kalau kita lihat di sini total foreign itu 1,8 juta lot loh ya. Kalau kita lihat value-nya hari ini asing masuk 779 miliar. Ini gila sih ya. Ini asing biasanya 700 miliar itu kalau kita lihat di RTI asing masuk total 700 miliar itu udah gede. Dan 700 miliar itu biasa kan terbagi atas beberapa saham blue chip. Nah ini BBRI asingnya masuk 700 miliar lebih, hampir 780 miliar itu di satu saham. Yang menandakan bahwasannya ada something gitu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ya memang laporan keuangan juga udah keluar dan hasilnya juga memang bagus ya untuk BBRI. Kalau nggak salah dia profit 30-an triliun berapa gitu. Ya saya lupa, cuma lihat sekali lewat. Yang jelas kalau dari sisi inflow itu asing hari ini gede akumnya gitu ya. 700 miliar satu hari. Oke. Ya itu untuk BBRI kalau mau kenceng tunggu break dari sekitar 4450-an ya, 4471 450-an. Break dari situ mungkin kenceng, mungkin bisa masuk ke wave 3 ya, bisa masuk ke wave 3. Next, setelah BBRI becap di 150. Becap di 150. Ya posisi floating profit ya, cuma memang tipis. Becap berhubung udah rally cukup panjang ya bahaya ya. Supportnya agak jauh di 132. Kalau dari 150 ke 132 itu bisa minus 12%, 13% lebih. Ya jadi memang menerapkan batas stop loss yang disiplin itu menjadi penting di sini ya. Berapa level toleransinya? 3% kah? Ya, atau 5%? Terserah ya. Yang jelas kalau support terdekat di sekitar 140, 145 itu ada support kecil di situ ya. Ya, bisa jadikan area
140 145 batas stop loss ya. Jebol itu cut loss dulu, tapi kalau misalnya nanti bisa lanjut naik ya, jebol dari 159, maka next resist untuk becap akan ada di sekitar sini. Ya, di 170-an ke atas, next yang kenceng, resist yang agak kuat baru kelihatan lagi di 200. Gitu ya. Itu trading plan untuk becap. Jadi lebih simple gitu ya, lebih gampang lah. Next BBKP 2280. BBKP di 2280. Bentar, BBKP. Oke, BBKP mungkin sehat ya, secara teknikal ini sehat ya. Dia habis breakout, dia konsolidasi dulu ya. Dia testing support barunya, pullback, jadi sehat. Batas ketat di 260 ya. Kalau mau yang agak jauh di sekitar 250 ya, sekitar 248 250 itu batas stop loss yang agak jauh. Tapi sih kalau mau mau agak lebih ketat di 260 aja ya. 260 pun udah minus berapa tuh kalau dari 280? Ya udah kurang lebih lah ya, minus sekitar 6%-an gitu ya. Jadi tinggal pilih mau stop loss di 260 atau stop loss di 250 gitu ya. Nanti dia turun ke 260, average down, bisa average down ya, spekulasi, mana tahu dia di 260 mantul, maka average-nya nanti akan menjadi sekitar 270, dia balik ke atas 280 udah profit ya. Untuk target resist sendiri sih yang terdekat di 290 ya, kurang lebih 290. Kalau 290-nya berhasil dijebol, maka next resist akan ada di 300-an gitu ya. Itu kan udah lumayan tuh. 280 ke sini 4%, 14%. Ya udah 14%. Nah, kalau itu dijebol, maka ya selanjutnya resist kuat tuh baru kelihatan lagi di sekitar 400 ya gitu. Jadi memang kuncinya itu jebol 300, harusnya sih enteng ke 400-an gitu. Ya. 380 sampai 400 lah katakan, jangan pula mentok kali langsung di 400. Jadi batasnya 260, 250, resistnya di 300, lalu bertahap ke 380 hingga 400. Gitu ya Om Ahmad. Lalu ada Bu Nesi, Bumi di 81. Bumi, closing berapa Bumi hari ini? 81. Oke, seperti ada pola cup and handle ya. Cuman bukan cup and handle sih, tapi scale up dulu lah ya. Mana tahu habis dari sini langsung dijebol ya. Kalau dia koreksi maka jadi cup and handle. Yang jelas dia rounding, pelan-pelan rounding ke atas untuk Bumi. Tuh ya. Rounding ke atas untuk Bumi, target resistnya itu yang jauh tuh 97 ke atas gitu ya. Yang jelas Bumi harus kuat dulu di atas 7374 ya, 7374. Kalau mau disiplin jebol 80 cut loss dulu ya, karena dia akan sideways lagi ranging di 80 hingga 73 gitu. Ya, kecuali memang ada dana untuk average down. Kalau ada dana untuk average down, maka jebol 80 silakan di keep, nanti di 73 silakan average down. Nanti dia balik 80 kan udah profit lagi gitu. Ya. Itu kurang lebih batas-batas untuk Bumi. Kalau resist terdekat ada di 83 menyusul ke 85 gitu ya. 83 85, next itu di sekitar sini 89 90 gitu, bertahap lah gitu ya, bertahap. Antam 1815. Antam bagus ya, bagus sih Antam. Maksudnya tuh harusnya risknya lebih terjaga gitu ya. Antam risknya lebih terjaga. 1815 coba berapa nih? Ya 5% masih oke lah. Ya jebol 1700 cut loss minus 5%, 5% dan lupakan. Ya nggak usah sakit hati. Kecil kok 5%, it's okay lah. Ya. Resist terdekat di 1972. Di sini ada gap masih ya yang belum tertutupi. Ya, jadi bisa jadikan gap sebagai area TP kecil kita di 1870 ya. 1815 ke 1870 kan kalau
sekedar fast trade doang lumayan dapat 2%-an. Ya, cuman yang jelas resist itu yang agak kuat di 1970 ya. Nah, kalau itu bisa dijebol maka ini menjadi pola double bottom. Tuh, ya. Pola double bottom atau pola pembalikan arah, maka next resist berikutnya akan ada di sekitar 2000, udah ke atas 2000 gitu. Ya, resist berikutnya akan ada di atas 2000. Itu price action untuk Antam, tapi jebol 1700 cut loss, lupain dulu aja. Ya. Itu Om Akbar. Om Ram, AGRS di 156. AGRS 156. Wah, berarti posisi udah profit nih ya. Oke, posisi Om Ram di situ kalau di situ ntar ya. Nah, di sini dulu aja lah atau di sini boleh. Ya. Sekitar 145 batas cut loss ya, 145 148 itu bisa menjadi batas cut loss di area bawah sini atau area average down dulu lah ya. Area average down dulu dan juga kalau jebol 145-nya bisa cut loss. Cuman yang jelas kan Om posisi udah cuan nih ya. Kalau udah cuan jangan ditungguin banget Om. Nih kan udah posisi floating profit 162 ya. Ya mudah-mudahan sih AGRS-nya bisa lanjut naik ya. Apalagi jebol 175, 176 ya benar. Jebol 176, 179 tuh bakal bagus untuk AGRS karena terkonfirmasi pola double bottom-nya. Ya. Kalau 176, 179-nya dijebol, maka next resist itu akan di sekitar udah 195 ke atas. Ya, udah 195 ke atas. Deket-deket 200. Ya, jadi saran saya nanti kalau memang udah profit sih TP. Ya, jangan nanti ditungguin banget udah profit ujung-ujungnya malah jadi loss gitu. Ya, oke, itu panduan untuk support dan resistennya saham AGRS. Next Om Hendra CSIS 109. CSIS kalau kita lihat di sini, oke baru masuk tadi ya, oke. Batas di 103, ya. CSIS cut loss di 103, di bawah itu cut loss dulu aja, lupakan. Ya, atau deket-deket 103 mau average down bolehlah gitu ya. Oke, mau average down bolehlah. Nanti kan dia balik ke 109 udah profit. Harus bisa jebol 113 dulu ya, karena kalau jebol 113 maka enteng ke 120-nya. 120 dijebol, ada resist kecil 129 dan resist agak kuat di 136. Jadi bertahap. Jadi kuncinya itu jebol dulu 113. Nah, 113 dijebol maka mudah-mudahan akan ya bertahap lah nah, naik secara bertahap ke 120, 129, 136. Ya bertahap lah. Om Yuki wins 206. Wins 206. Kok Wika jadinya? Wins 206, posisi berarti sedang floating loss karena closing di 198. Cut loss-nya di 192 ya Om. Atau 192, 193 boleh lah. Ya untuk batas cut loss dari si wins. Karena kalau jebol itu maka ya dia akan turun lagi sampai ke sini 180. Nah, Om posisi dari 206 kan terasa tuh kalau mau sampai sini bisa minusnya 13%. Kalau ke sini kan masih 6% hingga 7%, masih oke lah, masih tolerable ya. Jadi jebol 190, 193 cut loss. Kalau memang masih yakin dengan sahamnya, tunggu di sekitar 180 hingga 183. Dikasih 180, 183, serok lagi ya, serok lagi, balik dia ke 190, udah cuan lagi 6 hingga 7%, udah BEP. Syukur-syukur dia balik ke atas 200 lagi, bisa jadi profit malah ya. Oke. 10 ya, 10 saham dulu. Mungkin tadi ada satu yang request juga tadi nggak apa-apa lah, requestnya SBMA gitu ya. SBMA ini dia sebenarnya resist jauh sih di sini ya, di 328, 340. Ya, syaratnya dia bisa bertahan di atas sini.
di atas 230 di atas ya. Di atas 230 hingga 238, kuat di atas 230 38 ya dia berkesempatan untuk retest lagi resist di 340 ya. Karena setelah dengan catatan dia breakout dari 270-nya. Ya, kalau 270 dijebol harusnya sih enteng aja ya. Enteng sampai 340. Kenapa? Karena udah nggak ada resist yang kuat lagi setelah 270 gitu ya. Tapi syaratnya tetap 230 harus dijaga, karena kalau nggak bisa bertahan di 230 akan balik lagi ke 200 yang mana itu nanti minusnya lumayan jauh ya, bisa sampai 20%-an. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk sesi diskusi dan konsultasi saham kita. Nanti besok kita akan buka lagi setiap hari sesi diskusi 10 saham per hari. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya sudah bisa meluangkan lebih banyak waktu, mungkin kita akan buka 20 saham per hari. Mungkin 10 di sesi 1 ya, di 11.30 ada diskusi 10 saham, sorenya untuk sesi 2 juga 10 saham lagi. Tapi ya kita lihat dulu lah bagaimana animo dari teman-teman semua gitu ya. Jadi buat yang belum join, langsung aja join ke grup Telegram kita trader_retail ya. Linknya juga akan saya letakkan di deskripsi di bawah. Jadi silakan aja langsung join. Itu dulu teman-teman, jangan lupa subscribe channel kita supaya channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen serta share video ini sehingga boleh semakin banyak orang yang menonton video kami. Terima kasih.